Jadi bisa saja kan Chen Sojin itu menyandra Logan Lee agar orang tua dari Logan Lee ini alias James Lee memberikan kekayaan kepada Chen Sojin. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku bakalan ngebahas poin-poin penting yang ada di The Penthouse season ketiga episode 7. Dan ada juga loh hal yang paling kalian tunggu-tunggu di episode ini. Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan di skip video ini karena sepanjang apapun video aku pasti berisi informasi yang penting buat kalian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Check it out. Setelah aku nonton episode 7, biar nggak spoiler-spoiler banget, di sini aku berniat buat ngebahas poin-poin pentingnya aja yang udah aku tonton di episode 7. Yang pertama adalah sepertinya Berona berhasil mengambil kesempatan untuk tampil di Chong'a Art Center. Jadi, Berona merebut kesempatan Eunbyul yang sudah disiapkan oleh Chen Sojin untuk Eunbyul. Jadi, hal ini memancing Eunbyul untuk mengkonsumsi obat penenang lagi seperti sebelumnya. Poin penting yang kedua adalah Sok-hun mengetahui tentang kasus Oh Yoon-hee, bahwa ayahnya Ju Dante ada sangkut pautnya dengan kasus Oh Yoon-hee. Ditambah lagi Sim Suryon sudah memberitahu Sok-hun tentang hal tersebut. Nah, itulah yang membuat Sok-hun memutuskan untuk meninggalkan Berona karena dia merasa bersalah dan dia merasa ayahnya itu gak henti-hentinya mengusik Berona. Sayang banget ya hubungan Sok-hun dan Berona ini harus terkena masalah lagi atau ada aja cobaan buat mereka. Padahal kan seharusnya di kondisi Berona yang sekarang harusnya Sok-hun itu berada di sisi Berona untuk memberi semangat. Tapi aku masih berharap ada akhir yang bahagia buat mereka. Karena kan seperti yang kita tahu, yang membuat Oh Yoon-hee jatuh itu adalah Chen Sojin, bukan si Ju Dante. Poin penting berikutnya, rencana Sim Suryon dimulai dari mengumpulkan bukti-bukti kasus penyuapan Ju Dante. Kemudian Sim Suryon membeberkan kasus penyuapan tersebut dan membuat para investor marah yang akhirnya mereka mencabut kembali investasinya pada proyeknya Ju Dante. Itulah yang membuat Ju Dante meminta pinjaman kepada Samama atau 3 ratu. Nah, di situ Ketua Song meminta Penthouse sebagai jaminannya. Tetapi sepertinya Ju Dante mengurungkan niatnya karena ya kalau misalnya Penthouse itu dijadikan jaminan atau digadaikan lah istilahnya, mungkin ya harta dia akan benar-benar habis. Jadi dia tidak jadi meminta pinjaman kepada Ketua Song. Dan di situ terlihat ternyata benar Ketua Song bekerja sama dengan Sim Suryon. Akhirnya jalan satu-satunya Ju Dante adalah menemui pelobi Dohae Construction. Nah, seperti yang kita tahu itu orangnya adalah Sim Suryon. Nah, disitulah rencana pembalasan dendam Sim Suryon sepertinya dimulai. Nah, buat lebih lengkapnya kalian langsung nonton sendiri aja ya, biar kalian penasaran dan lebih greget nontonnya. Kemudian masa lalu Ju Dante di sini mulai terkuak seperti yang sudah aku prediksikan kemarin. Masa kecil Ju Dante ini ternyata benar kalau ada hubungannya dengan orang tuanya Jungki dan orang tuanya Sim Suryon. Nah, untuk teorinya dulu pernah aku bahas ya waktu baru selesai season 2 waktu itu. Aku udah pernah bikin, cuman aku di sini bakal jelasin lagi. Aku ceritain dikit ya di sini. Ternyata benar masa kecilnya Ju Dante itu adalah korban penggusuran dari distrik Jeonso. Jadi, pada saat penggusuran tersebut, orang tuanya Ju Dante itu masih tertidur di dalam. Jadi itulah yang membuat ibunya Ju Dante itu meninggal. Itulah titik balik dari Ju Dante yang seharusnya masa kecilnya dia itu dihabiskan untuk bersenang-senang bersama orang tuanya, tetapi dia harus mengalami hal yang tragis tersebut. Inilah juga yang melatar belakangi rasa ingin balas dendamnya Ju Dante. Kasian juga ya kan, ya seperti yang aku sudah pernah bahas juga sebelum-sebelumnya, kalau Ju Dante ini sebenarnya dulu tuh dia nggak jahat ya. Pasti ada sesuatu yang memicu dia untuk menjadi seperti ini. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek playlist aku tentang pembahasan Ju Dante. Poin penting berikutnya adalah Sok-hun menyelamatkan Ju Dante ketika akan ditabrak oleh Sim Suryon. Nah, pasti kalian juga bingung banget kan, padahal Sok-hun itu tahu kalau ayahnya jahat. Jadi, sepertinya Sok-hun ini punya rencana lain untuk menyadarkan ayahnya.
Karena yang kita tahu kalau Sokun itu kan bukan anak yang jahat ya, dia pasti punya rencana tersendiri gitu. Walaupun terlihat di preview episode 8, sepertinya Sokun ini akan berpihak kepada Ju Dante untuk sementara. Poin penting berikutnya adalah Sim Suryeon sudah mengetahui kalau Sokyung itu adalah anak kandungnya. Sim Suryeon mengetahui dari jam tangan peninggalan Oh Yoon Hee. Jadi di jam tangannya Oh Yoon Hee itu ada rekaman kalau Oh Yoon Hee itu bilang Sokyung itu adalah anak kandung Sim Suryeon. Tetapi sayangnya Sokyung ini sudah dibuang oleh Ju Dante. Aku lihat di situ seperti kayak tempat penampungan anak nakal atau apa gitu ya. Aku juga belum tahu pasti itu tempat apa. Yang jelas Sokyung mendapatkan perlakuan yang luar biasa jahat di sana. Mudah-mudahan Sokyung juga bisa selamat ya. Poin penting berikutnya yang paling kita tunggu-tunggu adalah Logan Lee tersadar. Nah, bener kan aku bilang kemarin. Cuma kalau soal yang dia bangun dan berlari itu belum pasti sih. Cuman terakhir di scene terakhirnya itu ada terlihat Logan Lee itu bangun dan berbicara kepada Hayon Chol tentang Sim Suryeon. Nah, di episode 8 ini pasti seru banget. Akhirnya keinginan kita semua terwujud kalau Logan Lee itu bisa selamat. Meskipun sudah terkuak kalau Chun Sojin ingin menyelamatkan Logan Lee itu karena kekayaan. Jadi bisa saja kan Chun Sojin itu menyandra Logan Lee agar orang tua dari Logan Lee ini alias James Lee memberikan kekayaan kepada Chun Sojin. Oh ya, kabar terbaru tentang penayangan episode 8 ini, aku lihat di website resmi SBS itu opening dari Olimpiade ditayangkan pukul 7:30 sampai jam 10:30. Sedangkan yang kita tahu penayangan The Penthouse ini kan jam 10 waktu Korea Selatan. Jadi masih bingung nih. Tetapi ada info lain yang mengatakan kalau acara tersebut itu dari jam 7 sampai jam 10. Jadi Penthouse masih bisa tayang dong jam 10. Jadi hal ini masih belum bisa dipastikan. Mudah-mudahan aja ya nggak ditunda karena kita pasti penasaran banget nih sama episode 8-nya. Oke, itu dia tadi pembahasan tentang poin-poin penting yang ada di episode 7. Mudah-mudahan dapat membantu kalian. Kalau ada teori-teori lain atau pendapat lain menurut kalian, kalian bisa komen di bawah. Segitu aja dulu dari aku. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Tetap tidak.